Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi di pelajaran IPA kelas 8 sampai dengan kelas 9, materi lanjutan dari bab 2 ya. Bab 2 pertemuan ke-6. Minggu kemarin kan kita pertemuan ke-5, sekarang kita pertemuan ke-6. Kita akan bahas tentang daya dan hukum Newton. Ingat ya, yang pertemuan keempat itu kita bahas tentang usaha, pertemuan kelima kita bahas tentang energi, dan sekarang kita akan membahas tentang daya dan hukum Newton. Nah, di sini yang pertama daya. Daya itu adalah perubahan usaha setiap satu sekon. Setiap satu sekon, jadi daya itu dapat dikatakan sebagai perubahan energi setiap satu sekonnya. Jadi adanya suatu perubahan nih, perubahan suatu energi dari setiap sekonnya itu pasti adanya suatu perubahan. Nah di sini untuk rumusnya P sama dengan W dibagi dengan T. Keterangannya P itu daya, W itu usahanya nih, usaha untuk adanya suatu perubahan dalam suatu energi. Terus T-nya itu adanya selang waktu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perhatikan baik-baik. Untuk contoh soalnya, Hendra mendorong sebuah benda dengan gaya 20 Newton. Nah, sejauh 4 meter dalam waktu 8 detik. Tentukan daya yang dikeluarkan Hendra. Di sini kan sudah ada ya gayanya, berarti F kan 20 Newton. Nah, di sini perbedaannya nanti ada rumusnya agak berubah karena adanya suatu perpindahan yaitu sejauh 4 meter. Kan harusnya T nih selang waktu. Selang waktunya kan di sini ada waktu 8 detik. Di sini 8 detik. Tetapi di sini ada perpindahan sejauh 4 meter. Jadi di sini nanti kita itu masih bersangkutan dengan rumus usaha ya. Ingat ya, yang rumus usaha itu adanya suatu perpindahan atau S. Oke, jawab next. Nah, diketahui, nah di sini suatu perubahannya nih. Ada S, suatu perpindahan tadi 4 meter, F-nya itu suatu gaya 20 Newton, baru di sini ada selang waktunya 8 detik. Apa yang ditanyakan tadi? Yaitu P. P itu dayanya berapa? Nah, di sini kita jawab. P-nya itu P sama dengan W itu usahanya nih, usaha dibagi dengan T. Nah, berhubung di sini ada suatu gaya, kan kata Ibu tadi gaya, adanya suatu gaya dan suatu perpindahan. F dikali sigma S ya, suatu perpindahan dibagi dengan T. 20 dikali 4 nanti dibagi dengan 8. Nanti di sini nih 20 dikali 4 sama dengan 80 dibagi dengan 8. Hasilnya ini nih ya, 10 P. Jadi, daya yang dikeluarkan Hendra itu berapa? 10 ya. Terus oleh karena itu hubungan gaya dengan usaha adalah nih. Makanya tadi gaya dengan usaha itu masih berhubungan, yaitu W sama dengan F dikali S. Maka besaran usaha yang dilakukan sebuah gaya sejauh yaitu S adanya suatu perpindahan ada sebagai berikut. Nih P sama dengan rumusnya yang ini nih. Rumusnya P sama dengan W dibagi dengan T, F itu gaya dikali dengan sigma S yaitu suatu perpindahan dibagi dengan T. Di sini kenapa F dikali dengan V? Karena adanya suatu percepatan nantinya. Oke. Jika hubungan antara daya dan gaya dan kecepatan, ingat ya tadi adanya suatu percepatan, ada sebagai berikut. Nah, oke. Rumusnya nih satu daya, gaya. Ini kan F itu suatu daya sama dengan gaya dikali dengan suatu percepatan. Keterangan ini gaya. Gaya sama percepatan. Kalau yang tadi adanya suatu perpindahan, beda kan ya? Adanya gaya dikali dengan sigma S dibagi dengan selang waktu. Sedangkan kalau adanya percepatan, itu daya sama dengan gaya dikali dengan suatu percepatan. Oke, di sini contoh soalnya sebuah mobil derek menarik truk dengan gaya 500 Newton.
Sebuah mobil derek menarik truk dengan gaya 10 Newton dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan daya yang dilakukan mobil derek. Nah, yang diketahuinya yaitu F di sini kan gaya nih, gayanya itu 500 Newton. Terus adanya suatu percepatan 10 meter per sekon. Ini kan adanya suatu percepatan. Kalau yang tadi adanya suatu perpindahan suatu daya. Nah, kalau ini adanya suatu percepatan. Kalau yang tadi kan F sama dengan F dikali dengan sigma S karena adanya suatu perpindahan baru dibagi dengan T. Kalau ini adanya suatu percepatan, T ataupun daya sama dengan dikali dengan gaya dikali dengan suatu percepatan. Ditanyakan tetap daya, jawabnya simpel banget, gampang ya. Di sini untuk 500 dikali dengan 10 tinggal dibaca aja yaitu 5.000 ya. Terus hukum Newton di sini. Nah, di sini perlu kalian hafal ini. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ingetin ya, gayanya itu sama dengan 0. Itu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 dikenal juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Secara matematis, hukum 1 Newton itu dinyatakan dengan sigma F atau gaya sama dengan 0. Terus yang kedua yaitu hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama, ingetin ya, kalau hukum 2 Newton itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau hukum 1 Newton tadi kan sama dengan 0, di sini bedanya sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton itu tidak sama, bendanya tidak sama dengan 0, ingetin ya, tidak sama dengan 0. Benda akan bergerak dengan percepatan yang besarannya sebanding dengan resultan gaya dan berbanding balik dengan massa kelembaman. Ingetin, kalau hukum Newton itu adalah sama dengan 0, kalau hukum 2 Newton itu tidak sama dengan 0. Ingetin itu ya. Terus di sini rumusnya percepatan di sini sigma F dibagi dengan M yaitu dengan massa. Kalau yang ditanyakannya suatu gaya berarti massa dikali suatu percepatan. Kalau ditanyakan massa sama dengan berarti gaya dibagi dengan suatu percepatan. Oke, tinggal lihat keterangannya. Hukum Newton 3. Nah, kalau untuk hukum Newton 3 itu adanya aksi dan reaksi, menyatakan bahwa jadi apabila suatu benda mengerjakan gaya, yaitu gaya aksi, maka nanti ada suatu gaya reaksi pada benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Nah, contohnya nih, pada suatu benda yaitu gaya normal. Nah, ini contohnya, misalkan ini suatu meja nih. Ini suatu meja, kita letakkan suatu beban. Nah, suatu beban itu Newton ya, bebannya suatu gaya. Berarti kan di sini ada gaya aksi, yaitu mana? Itu bagian atas nih. Nanti reaksinya di bagian bawah, adanya penahanan dari gaya gravitasi dari bawah. Nah ya, jadi di atasnya itu ada gaya aksi dan reaksinya itu tidak jatuh ke bawah karena ada suatu penghalang. Makanya adanya suatu reaksi. Gaya normal itu sebuah benda yang diletakkan di meja memiliki resultan gaya yang sama dengan 0. Gaya tegangan tali, sebuah bola yang digantung melalui sebuah tali menimbulkan adanya gaya tegangan tali ya. Jadi suatu bola nih digantung, diikat nih tali. Nah, adanya suatu tegangan tali karena apa? Karena suatu gaya tersebut tuh adanya aksi dan reaksi juga. Bolanya tersebut tuh menggantung di bagian tali. Nanti tali itu akan ketarik gitu. Nah, kalau gaya gravitasi tahu kan ya? Gaya gravitasi itu terjadi akibat tadi interaksi antara dua buah benda berupa gaya tarik menarik. Kayak apa namanya? Gaya gravitasi itu jatuhnya suatu benda dari atas pasti ke bawah. Rumusnya gravitasi M dibagi dengan apa? M dibagi dengan berat benda. Nah, kalau ditanyakannya berapa berat bendanya, berarti massa dikali dengan gravitasi. Kalau ditanyakan berapa massanya, berarti yang di rumusnya itu adalah suatu berat benda dibagi dengan gravitasi. Paham ya? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, untuk mencatat yang penting di buku tulisnya, semangat dan tetap juga jaga kebersihan ya. Tugas ada di link dan jangan lupa
link tugas, ada token di video. Nah, tokennya untuk di pembelajaran sekarang itu adalah IPA, biasa IPA-nya huruf besar, IPA spasi yes ya, yes-nya huruf kecil semua, yes. Jadi untuk pembelajaran kali ini ada tokennya yaitu adalah IPA huruf besar spasi yes. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.